Oke. Baik, selamat malam teman-teman. Hari ini saya ingin menyampaikan materi perkuliahan kita ya, tentang lingkungan pemasaran dan perilaku konsumen. Saya singkat saja, kemudian nanti di akhir ada tugas simpel dari saya. Silahkan langsung menjawab saja di komentar di video saya ya, supaya saya langsung bisa mereview. Oke, baik, kita langsung saja. Oke, ini materi kita sudah kelihatan ya. Materinya saya fullkan. Oke, baik. Teman-teman, kita masuk ke perilaku konsumen. Ya, ini materi bagian dari kegiatan kita di pemasaran juga ya. Nama saya, kemudian ini akun sosmed yang saya punya. Kita langsung saja. Jadi di dalam perilaku konsumen kita akan membahas pengantar perilaku konsumen, mengidentifikasi model perilaku konsumen, pengaruh lingkungan terhadap perilaku konsumen, pengaruh faktor individual, pengaruh strategi pemasaran, dan pembuatan keputusan. Nah, penilaian seperti biasa saya akan mengambil dari nilai ujian, ya, ujian tengah semester dan ujian akhir, kuis, presentasi, dan tugas kelompok. Nah, kita langsung saja. Lingkungan pemasaran dan perilaku konsumen. Lingkungan pemasaran itu sebetulnya apa? Lingkungan pemasaran adalah lingkungan perusahaan yang terdiri dari pelaku dan kekuatan di luar pemasaran yang mempengaruhi kemampuan manajemen pemasaran untuk membangun dan mempertahankan hubungan yang berhasil dengan pelanggan sasaran ya. Jadi kita sebagai pelaku ya, pelaku itu bisa produsen dan bisa konsumen. Nah, jadi lingkungan ini sangat memberikan pengaruh kepada pihak manajemen untuk membangun dan mempertahankan hubungan yang baik, yang harmonis dengan pelanggan sesuai dengan segmentasi pasar. Nah, perusahaan harus terus melakukan pengamatan, ya, pengamatannya secara terus-menerus dan beradaptasi dengan lingkungan yang bersifat kompleks dan terus berubah-ubah, ya, dinamis, jadi tidak statis. Dengan mempelajari lingkungan. Nah, perusahaan dapat menyesuaikan strategi perusahaan untuk memenuhi tantangan dan peluang pasar yang baru. Jadi di dalam lingkungan pemasaran itu tidak pernah statis, jadi dinamis, berubah. Nah, perusahaan harus mampu mengimbanginya. Nah, di dalam lingkungan pemasaran itu ada lingkungan pemasaran makro dan lingkungan pemasaran mikro. Nah, kalau yang makro itu apa saja faktor-faktornya? Ada demografi, ada kondisi ekonomi, ada sosial budaya, ada politik dan hukum, ada teknologi, ada kompetitor atau persaingan. Nah, ini lingkungan makro ya yang harus diperhatikan. Nah, kalau faktor lingkungan mikro itu siapa? Penyedia. Penyedia itu maksudnya apa ya? Supplier. Nah, perantara pemasaran atau agent. Kemudian di dalamnya ada marketing mix perusahaan. Nah, di dalam marketing mix apa sebetulnya marketing mix itu sebenarnya 4P ya, product, price, place, promotion. Nah, di dalam marketing mix itu ada plan produk, ada struktur harga, ada sistem distribusi, dan ada kegiatan promosi. Nah, kalau saya singkatnya 4P. Kemudian ada perantara pemasaran atau agennya dan ada pasar itu sendiri. Itu faktor lingkungan mikro. Nah, kalau sumber non-marketing dalam perusahaan tuh apa saja? Ada produksi, ada finance atau keuangan, ada personalia, ada lokasi, ada riset dan pengembangan, serta ada pandangan umum. Nah, ini yang sumber non-marketing dalam perusahaan. Di dalam lingkungan mikro itu adalah lingkungan perusahaan yang terdiri dari pelaku lain yang dekat dengan perusahaan dan bergabung untuk membentuk jaringan penghantar nilai perusahaan
atau mempengaruhi kemampuannya untuk melayani pelanggan. Jadi lingkungan mikro itu hubungannya dekat. Nah, siapa saja sih di dalam lingkungan mikro? Di dalam lingkungan mikro itu ada perusahaan itu sendiri, ada pemasok ya atau supplier, ada perantara pemasaran atau agent, ada pelanggan, ada kompetitor, dan ada masyarakat seperti yang saya jelaskan di depan tadi. Nah, lingkungan mikro perusahaan merupakan pelaku yang dekat dengan perusahaan dan memberikan pengaruh, ya, bahkan mempengaruhi kemampuan perusahaan untuk melayani pelanggannya. Jadi lingkungan mikro perusahaan terdiri dari perusahaan itu sendiri, pemasok, perantara pemasaran, pasar pelanggan, dan pesaing serta masyarakat. Ya, harus hafal ya ini. Nah, di dalam perusahaan tuh ada siapa saja. Di dalam perusahaan itu dalam merancang rencana pemasaran, manajemen pemasaran tuh memperhitungkan kelompok dalam perusahaan seperti apa saja. Misalnya ada manajemen puncak, ya, mungkin ada middle, top, middle dan lower mungkin ya. Kemudian ada finance, ada riset dan pengembangan atau lead bank biasanya ya. Kemudian ada pembelian, ada operasi, dan ada accounting-nya. Nah, semua kelompok saling berhubungan membentuk lingkungan internal. Nah, kelompok ini bekerja sama secara harmonis untuk memberikan nilai dan memberikan kepuasan kepada pelanggan unggul atau pelanggan potensial. Ya. Nah, kemudian ada pemasok. Pemasok itu membentuk hubungan penting dalam keseluruhan sistem penghantar nilai perusahaan. Jadi pemasok menyediakan sumber daya yang diperlukan oleh perusahaan untuk menghasilkan barang dan jasa. Masalah pemasok sangat mempengaruhi pemasaran karena apabila pemasok bermasalah bisa menghambat atau proses produksi bisa terganggu. Nah, akan mengurangi penjualan perusahaan dan mengurangi nilai kepuasan pelanggan juga. Karena kan pemasok sebagai supplier ya. Lah kalau barang tuh jelas pemasoknya produk. Lah kalau jasa pemasoknya gimana? Ya kalau jasa ya pemasoknya jasa juga. Misalnya ada satu agent tenaga kerja misalnya, ada yang memasok tenaga ahlinya, misalnya oh ini tenaga ahli di bagian desain ya yang biasa sebagai agent untuk mendistribusi tenaga di desain. Pada saat itu waduh tenaga desainnya habis. Bagaimana ya? Nah, kurang tenaga desain gimana dong? Jadi proses untuk membuat desain misalnya di properti ya. Waduh, kita terhambat nih. Misalnya ada orang mau request rumah, saya maunya desainnya yang seperti ini. Dari ceritanya itu tim desain bisa menggambarkan, aduh maaf, tim desain kita tempatkan di cabang, kita sedang request ke agent untuk bisa menyediakan tenaga desain, tapi sampai saat ini belum datang, misalnya gitu ya. Jadi pemasok tidak hanya barang, bisa juga jasa itu. Oh, ada juga nih misalnya ekspedisi kan kita juga bisa sebut sebagai pemasok ya. Karena mungkin tenaga ekspedisinya kurang, bisa jadi gitu ya. Kemudian ada perantara pemasaran. Apa sih maksudnya? Nah, perantara pemasaran itu membantu perusahaan untuk mempromosikan, menjual dan mendistribusikan produknya ke pembeli akhir atau end user. Nah, perantara pemasaran meliputi penjual perantara, perusahaan distribusi fisik, kemudian ada agen jasa pemasaran dan perantara keuangan. Nah, penjual perantara itu apa maksudnya? Itu perusahaan saluran distribusi yang membantu perusahaan menemukan pelanggan atau melakukan penjualan untuk perusahaan. Nah, penjual perantara diliputi pedagang grosir atau pengecer. Nah, itu ya. Jadi misalnya, oh saya mau jadi reseller, nah itu ya itu penjual perantara. Kemudian perusahaan distribusi fisik itu membantu perusahaan menyimpan dan memindahkan barang-barang perusahaan dari titik asalnya ke tempat tujuan. Nah biasanya kita sebut apa ya, logistik mungkin ya. Kemudian ada agen jasa pemasaran. Nah ini adalah firma riset pemasaran, agen periklanan, perusahaan media, dan firma konsultan pemasaran
yang membantu perusahaan menetapkan target dan mempromosikan produk perusahaan pada pasar yang tepat. Jadi agen jasa pemasaran itu ya. Jadi yang mengelola advertising-nya, kemudian kalau sekarang mungkin yang mengelola sosial media, oh bagusnya pakai TikTok misalnya. Oh ini bagusnya pakai harus pasang baliho, harus sebar flyer. Nah itu agent di pemasaran ya. Ini kalau saya gambarkan seperti ini. Oh kalau agent, kalau perantara pemasaran itu kayak ekspedisi kita sebut perantara bisa juga. Iya, itu juga ya. Ada perantara ekspedisi yang mensupport untuk pengiriman barang. Terus perbankan jangan salah ya. Kita kalau misalnya payment pakai kartu kredit, nah itu bagian dari perantara juga karena kita nggak bisa membayar langsung dengan uang tunai. Misalnya, oh pakai aplikasi OVO, nah ini perantara juga. Oh pakai ShopeePay misalnya gitu. Ya itu perantara juga ya. Tuh. Kemudian pelanggan. Nah, di dalam pelanggan, perusahaan tuh harus mempelajari 5 jenis pasar pelanggan secara lebih dekat. Nah, pasar konsumen terdiri dari perorangan dan keluarga yang membeli barang dan jasa untuk konsumsi pribadi. Jadi ada yang produknya dikonsumsi untuk pribadi, ada yang untuk keluarga, ada yang untuk organisasi, ada yang untuk komunitas, ya macam-macam. Kemudian pasar bisnis membeli barang dan jasa untuk pemrosesan lebih lanjut atau untuk digunakan dalam proses produksi perusahaan, kita sebut sebagai pasar bisnis. Misalnya apa nih? Misalnya distributor tepung terigu, kita kan nggak mungkin makan terigu gitu kan. Tepung terigu masih harus diproses, misalnya buat bikin roti atau untuk makanan ya. Beras juga gitu. Beras kan tidak langsung kita makan beras semata-mata beras, mesti harus diproses dulu. Oh, mau jadi apa nih? Mau jadi makanan pokok, mau jadi nasi dan lain sebagainya. Nah, itu. Nah, kemudian gula. Gula mungkin kita langsung direct bisa mengkonsumsi, tapi gula dipakai untuk apa? Masa cuma makan gula kan enggak. Gula mungkin untuk support minum, makanan, kue dan lain sebagainya itu ya. Pasar penjual perantara membeli barang dan jasa untuk dijual kembali demi mendapatkan laba. Tuh. Nah, kalau pasar pemerintah apa? Pasar pemerintah terdiri dari badan-badan pemerintah yang membeli barang dan jasa untuk menghasilkan pelayanan umum. Contohnya apa? Kemarin tuh vaksin ya. Cari contoh yang gampang-gampang saja ya. Vaksin program pemerintah itu beli loh, Dek ya, enggak gratis itu. Nah, terus pasar internasional terdiri dari para pembeli di negara lain, termasuk konsumen, produsen, penjual, perantara, dan pemerintah. Ya, jadi negara kita mungkin ada beberapa kebutuhan pokok yang kita masih impor dari luar negeri. Ya, misalnya kayak daging, kita beberapa juga masih impor. Kemudian apa ya, beras rasanya masih juga ya. Bawang putih itu ya, itu juga masih impor ya. Kemudian kompetitor atau pesaing. Nah, ini juga harus kita perhatikan. Konsep pemasaran yang berhasil apabila perusahaan dapat menyediakan nilai dan kepuasan pelanggan yang lebih besar daripada pesaingnya. Ya, jadi ada satu perusahaan dengan produk yang sama tetapi beda merek. Kalau ingin menang dari kompetitornya, harus memiliki diferensiasi, ya harus memiliki pembeda yang tidak dimiliki oleh kompetitor atau selangkah lebih maju lah atau selangkah lebih oke daripada kompetitornya, maka itu akan dilirik. Nah, untuk memenangkan itu tidak hanya dari kualitas produk ya teman-teman, jangan salah. Jadi kemenangan kompetitor itu bisa dari kualitas produk, pasti bisa, dari sistem pembayaran juga bisa, dari kegiatan promosinya juga bisa, dari sisi servisnya juga bisa. Ya, jadi bisa dilihat dari berbagai segi, tidak harus mutlak di kualitas produk ya. Misalnya saya nih mau beli produk online, sama produknya sama-sama tas gitu ya. Tapi di toko A tidak menerima sistem pembayaran COD. Kalau di toko B menerima, ya saya pilih yang toko B. Kenapa? Kalau COD itu saya bisa lihat dulu produknya, oke enggak. Kalau rusak saya enggak bayar. Kalau oke saya baru bayar. Nah, ada kekurangan dan kelebihannya. Tapi ada juga yang misalnya, karena itu butuh ya, kualitas produk kalaupun mahal dia tetap oke karena
yakin ya, oh ini memang benar-benar berkualitas, mahal dikit nggak apa-apa, tapi memang komposisinya beda dengan produk dari perusahaan B, boleh juga gitu ya. Jadi yang namanya kompetitor untuk bisa memenangkan tidak harus mutlak dari kualitas produk. Oleh karena itu, perusahaan harus menyesuaikan pemasaran dengan kebutuhan konsumen sasaran. Nah, perusahaan juga harus memiliki strategi penawaran yang lebih kuat dari penawaran pesaing dalam pikiran konsumen. Ada juga yang mungkin dia maniak banget dengan brand ambasadornya ya. Waduh, ini idolaku ini. Padahal produknya mungkin nggak seberapa, tapi karena idolanya make jadi kemintil ya. Jadi pengen make, wah idolaku pakai nih, saya harus beli gitu. Nah, itu juga ada karena faktor itu ya. Kemudian masyarakat. Nah, ini harus hati-hati. Masyarakat adalah kelompok yang mempunyai potensi, kepentingan atau kepentingan nyata atau pengaruh pada kemampuan organisasi untuk mencapai tujuan. Masyarakat itu terkadang belum tentu melakukan transaksi pembelian, tetapi sangat berpengaruh bagi perusahaan. Ya, pengaruh masyarakat sangat besar. Contohnya misalnya, mungkin ada sesuatu produk yang dirumorkan negatif ya, padahal si masyarakat itu mungkin belum pernah mengkonsumsi ya, tapi karena kemakan omongan dari masyarakat sekitar 80% mengatakan produk itu negatif, dia tidak jadi beli. Padahal yang ngomong negatif mungkin ya katanya gitu ya. Tapi karena pengaruhnya sangat kuat gak jadi beli gitu. Jadi hati-hati dengan masyarakat. Kita perlu membangun awareness ke masyarakat ya, membangun kesadaran kepada masyarakat meskipun mereka belum bertransaksi. Tetapi setidaknya ada brand image yang baik terbangun di dalam masyarakat. Ini sangat membantu sekali untuk perusahaan. Nah, sekarang lingkungan makro. Lingkungan makro perusahaan merupakan kekuatan sosial yang lebih besar yang mempengaruhi lingkungan mikro perusahaan. Nah, lingkungan makro perusahaan terdiri dari lingkungan demografis, ekonomi, alam, teknologi, politik, dan budaya. Ini ada di luar perusahaan, tetapi kalau terjadi sesuatu, ini sangat mempengaruhi. Ya, contoh lah misalnya nih, kita waktu pandemi itu ada PPKM. Nah itu kan kebijakan pemerintah, kita nggak berani melawan. Sebagai seorang pebisnis kita harus mampu patuh kepada kebijakan pemerintah. Tetapi terjadinya PPKM itu berdampak pada aktivitas bisnis yang dijalankan karena kegiatan operasional terhenti. Misalnya PPKM akan ada jam malam, maksimal jam 7 semua toko, kios, kafe, restoran harus tutup. Nah, sudah. Biasanya tutup jam 12 malam, jam 7 harus tutup 5 jam ya. Ini kan berdampak juga, tetapi kan kita tidak mampu melawan. Kalau kamu melawan, ini wabah penyakit tidak akan berhenti-berhenti gitu ya. Jadi itu satu kebijakan dari pemerintah yang kita anggap sebagai satu kegiatan politik di mana memberikan dampak ekonomi juga kepada tidak hanya pebisnis nih, semua juga merasakan. Nah, itu ya. Ini contoh yang paling sederhana. Nah, lingkungan demografis ini biasanya studi tentang kependudukan manusia yang menyangkut size, ukuran, kepadatan, lokasi, usia, jenis kelamin, ras, lapangan kerja, serta data statistik lain, status sosial juga ya. Nah, lingkungan demografi menjadi minat utama perusahaan karena lingkungan demografis menyangkut masyarakat dan masyarakat membentuk pasar. Karena dari lingkungan demografis, perusahaan bisa menetapkan segmen pasar mana yang akan dituju. Gitu. Kemudian lingkungan ekonomi dan alam. Lingkungan ekonomi itu adalah lingkungan ekonomi faktor-faktor yang mempengaruhi daya beli dan pola pengeluaran konsumen. Suatu bangsa mempunyai tingkat dan distribusi pendapatan yang sangat beragam dan berbeda-beda pastinya. Sejumlah negara mempunyai ekonomi subsisten, negara mengkonsumsi hasil pertanian dan industrinya sendiri. Nah, negara-negara juga menawarkan peluang pasar yang kecil karena ekonomi industri menawarkan pasar yang kaya untuk berbagai jenis barang yang berbeda. Nah, itu lingkungan ekonomi.
Kalau lingkungan alam bagaimana? Kalau lingkungan alam tuh memperlihatkan kekurangan potensial dari bahan baku tertentu, biaya energi yang tidak stabil, tingkat populasi yang meningkat, dan gerakan hijau yang berkembang untuk melindungi lingkungan. Jadi lingkungan alam itu misalnya ya, lingkungan alam contohnya kondisi saat ini aja. Nah, di negara kita itu kelihatannya kebun sawit banyak banget ya, Dek. Kebun sawit banyak banget, tapi kok kemarin sampai bisa kekurangan minyak sayur iki piye ceritane ya. Nah, itu. Nah, kita kan perlu mengevaluasi ada apa. Oh, maaf ya, saya tidak berpolitik. Apa karena ada permainan politik, apa memang produksi yang sangat minimal. Nah, ini juga kita sebut sebagai lingkungan alam, lingkungan ekonomi ya, yang berdampak ke ekonomi juga ya, karena kan mau nggak mau kita sangat membutuhkan minyak, meskipun kadang makanan tidak harus digoreng, tetapi ya kita butuh gitu ya. Sampai kemarin kok langka, padahal kalau ditelusur negara kita adalah negara tropis yang perkebunan sawitnya sangat dan bahkan sangat luas gitu loh, kok sampai minyaknya habis pada kemana gitu. Nah, itu juga memberikan dampak ke kondisi ekonomi kita. Kemudian lingkungan teknologi. Nah, lingkungan teknologi adalah kekuatan yang menciptakan teknologi baru, menciptakan produk dan peluang pasar yang baru, teknologi yang telah menciptakan benda-benda yang mengagumkan. Nah, apa ini contohnya? Antibiotik, pembedahan robotik, alat-alat elektronik mini, komputer, laptop, internet. Dengan adanya teknologi baru, maka akan menciptakan pasar dan peluang baru. Iya kan? Iya loh, teknologi sekarang maju. Sekarang mobil apa? Mobil Tesla itu nggak usah pakai stiren, dia sudah pakai apa sih signal gitu ya. Mau belok dia sudah punya signal sendiri, bunyi nit 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 gitu. Kalau di belakang ada benda yang mengganggu, dia pun sensornya akan peka banget ya. Itu sudah berbagai banyak cara. Bahkan kita kalau belanja nggak perlu pakai uang cash ya, hanya need barcode sudah selesai. Yang penting saldonya ada gitu ya. Jadi di dompet tuh sudah nggak ada uang tunai ya, yang ada kartu kredit apa. Oh, nggak usah bawa dompet, cukup bawa handphone lah. Ya, cukup bawa handphone sejauh itu di tempat transaksi kita ada teknologi yang mendukung, selesai sudah. Ya, saya juga begitu loh, Dek. Saya nggak pernah bawa uang cash. Bukan bukan berarti sok apa oh sombong ya, bukan gitu. Saya kalau ada uang cash tunai di dompet tuh cepet habis gitu ya. Jadi sudah saya sesuai kebutuhan aja. Sesuai kebutuhan tuh paling di dompet cuma berapa, 150 200 ribu lah untuk beli barang-barang tradisional ya. Kalau di warung kan nggak mungkin pakai ATM, pakai barcode atau bayar pakai OVO misalnya itu. Tapi di pasar tradisional pun sekarang ya sudah online. Kemarin pandemi itu saya belanjanya nggak ke pasar tradisional, saya lewat online bayar pakai OVO ya. Saya sebut merek ya, memang saya pakai itu ya. Saya bayarnya pakai OVO, sangat praktis gitu. Nah, lingkungan politik dan budaya. Keputusan pemasaran sangat dipengaruhi oleh perkembangan-perkembangan dalam lingkungan politik. Nah, lingkungan politik itu terdiri dari hukum, badan pemerintah, kelompok LSM yang mempengaruhi atau membatasi berbagai organisasi, dan individu di dalam masyarakat tertentu. Kalau politik tadi saya sudah memberikan contoh ya, ada satu kebijakan di mana kebijakan itu harus dilakukan dan dijalankan oleh rakyat dan masyarakat, karena kalau tidak akan membawa dampak yang sangat membahayakan, mau tidak mau kita ikuti. Nah, kalau lingkungan budaya bagaimana nih? Nah, lingkungan budaya terdiri dari institusi dan kekuatan lain yang mempengaruhi nilai dasar, persepsi, selera, dan perilaku masyarakat. Manusia tumbuh dalam masyarakat tertentu yang membentuk keyakinan dan nilai dasarnya. Karakteristik budaya yang mempengaruhi pengambilan keputusan pemasaran adalah keteguhan pada nilai-nilai budaya dan perubahan dalam nilai budaya sekunder. Ini Bu Tere ngapain kasih contoh ini ya? Kita kan kemarin baru saja ada acara apa sih motor GP ya, GP20 apa-apa istilahnya lah. Saya nggak tahu ya, karena saya nggak terlalu suka motor-motor dan kebut-kebutan, tetapi saya mau nggak mau harus mengikuti informasinya. Yang kemarin yang menjadi sorotan adalah media asing sorot aksi pawang hujan di Mandalika. Nah, ini kan satu kekayaan kearifan lokal ya.
Nah, Bu, apa hubungannya sama lingkungan pemasaran? Ya pengaruh lah ya. Lingkungan budaya ini, budaya kita ini kan satu kompetisi komersil yang memberikan dampak yang sangat tinggi ya, baik langsung maupun tidak langsung ya, karena mau tidak mau adanya festival ini mengangkat nama Indonesia di kancah global ya. Kemudian yang membuat menarik di situ ada ritual pawang hujan, di tempat lain mana ada pawang hujan ya. Ya kita memang percaya sama Tuhan. Nah, ini terjadinya hujan itu berhenti memang semuanya atas kehendak Tuhan, tetapi ada satu kegiatan ritual yang ini bagian dari kearifan lokal dan budaya Indonesia yang membuat menarik dan menjadi perbincangan dunia. Nah, ini dampaknya apa? Ya kita agak famous lah, nggak agak lagi famous lah ya, karena kan ini festival atau kompetisi internasional ya. Justru ini yang sangat menarik, menjadi pemandangan yang sangat istimewa bagi para tamu, wartawan dan lain sebagainya ya. Sedikit membawa nama Indonesia di kancah internasional. Tuh. Nah, kita masuk ke perilaku konsumen, teman-teman. Nah, perilaku konsumen itu mengapa kita perlu memahami konsumen? Karena perusahaan dikelilingi oleh kompetitor. Dan konsumen itu raja. Jadi konsumen itu bebas memilih produk dan merek yang dibelinya. Kalau sesuai kebutuhan dan manfaat, dia akan membeli. Nah, keputusan membeli itu ada pada diri konsumen. Konsumen akan menggunakan berbagai kriteria dalam membeli produk dan merek tertentu karena persepsi tiap konsumen bisa berbeda. Ada yang bilang excellent, good, nice, like, dislike, ada juga ya, seleranya berbeda-beda. Nah, ini yang perlu dipelajari, kenapa perusahaan harus memahami perilaku konsumen, perkembangannya, mampu beradaptasi dan mampu membuat satu analisa apa sih sebetulnya keinginanmu, kebutuhanmu. Nah, itu ya. Jadi definisi perilaku konsumen, semua kegiatan, tindakan serta proses psikologis yang mendorong tindakan tersebut pada saat sebelum membeli ya, ketika membeli, kemudian setelah dibeli digunakan, setelah dihabiskan atau dikonsumsi akan dievaluasi setelahnya. Nah, ini namanya definisi perilaku konsumen ya, melakukan hal-hal tadi, memikirkan dulu, kemudian melakukan transaksi, menggunakan produk barang dan jasa itu, setelah selesai menggunakan dievaluasi. Nah, ini perilaku konsumen. Jadi hati-hati. Kemudian pemasar berkewajiban apa? Pemasar itu harus memiliki kewajiban satu, memahami apa sih sebetulnya yang dibutuhkan oleh konsumen, seleranya bagaimana, bagaimana mereka mengambil keputusan. Pada saat mereka mengambil keputusan biasanya dipengaruhi oleh apa? Dipengaruhi oleh orang lain, apa memang benar-benar kualitas produknya, atau dipengaruhi oleh kegiatan promosi yang sudah dilakukan oleh produsen, dan lain sebagainya. Nah, ini yang harus dipelajari oleh seorang pemasar. Nah, konsumen itu ada konsumen individu, konsumen organisasi, dan konsumen keluarga. Nah, jadi proses keputusan konsumen menurut Angeleto, yang pertama konsumen akan mengenal kebutuhan dulu. Nah, oh aku butuh ini nih. Ya seperti kita lah, kembali ke kita sebagai manusia dan kita sebut sebagai konsumen. Pada saat kita membutuhkan sesuatu, kita akan mencari informasi. Nah, setelah mencari informasi, kita akan mencoba mengevaluasi, kemudian mencari alternatif-alternatif. Nah, setelah menemukan alternatif terbaik, melakukan transaksi. Setelah melakukan transaksi, setelah mengkonsumsi, dia akan melihat hasilnya bagaimana. Nah, ini proses dari keputusan konsumen. Dan proses keputusan konsumen ini kalau di dalam penelitian sering dipakai sebagai variabel Y atau intervening. Ya, tuh. Nah, studi perilaku konsumen itu meliputi apa saja. Jadi seorang pemasar tuh harus melakukan studi. Yang pertama ada kata kunci apa. Apa sih yang dibeli konsumen itu apa? Apa alasannya? Mengapa mereka membelinya? Ada apa? Ini harus digali.
biasanya mereka membelinya kapan? Oh, pas kenaikan kelas. Oh, pas liburan. Oh, pas sakit. Oh, pas momen-momen tertentu, party, birthday, dan lain sebagainya. Biasanya mereka membelinya di mana? Gitu. Kemudian, sering nggak mereka membeli? Berapa sering mereka menggunakannya? Sering beli tapi dipakai nggak? Atau membelikan ke orang lain? Nah, ini satu kata kunci yang dipakai oleh seorang pemasar untuk melakukan studi perilaku konsumen. Nah, ini yang harus terjawab dengan baik untuk menetapkan strategi itu. Nah, pentingnya mempelajari perilaku konsumen, pemasar dapat memperkirakan bagaimana kecenderungan konsumen untuk tetap bereaksi atau meresponsi terhadap informasi yang diterimanya, sehingga pemasar dapat menyusun strategi yang sesuai gitu. Dengan memahami perilaku konsumen, pemasar akan mampu mempengaruhi perilaku tersebut sehingga sesuai dengan apa yang diinginkan oleh pemasar. Kemudian ilmu lain yang berkontribusi pada perilaku konsumen itu ada ilmu antropologi. Ya, ini apa nih maksudnya? Nah, ini ilmu-ilmu ini biasanya konsumsi ritual, mitos atau karena budaya lain misalnya ya. Ya, mereka mengkonsumsi ini karena faktor apa itu. Misalnya, maaf, Indonesia kan mayoritas Muslim, kan nggak boleh kalau makan babi ya. Jadi, nah kalau makan babi dosa loh, nggak boleh di dalam ajaran. Saya nggak tahu ya di dalam ajaran. Pokoknya yang saya tahu sedikit, maaf, umat Islam dilarang untuk makan babi gitu ya. Jadi, nah beda lagi kalau di Bali itu binatang yang dihormati adalah sapi misalnya gitu. Nah ini perlu dipelajari oleh seorang pemasar pada saat dia menetapkan siapa segmen pasarnya gitu. Kemudian sosiologi, dilihat keluarga, kelas sosial, etnis, gender, gaya hidup ya. Oh, ini produk ini banyak disukai kaum pria misalnya. Oh, produk ini banyak disukai oleh anak-anak usia di bawah 5 tahun misalnya gitu. Nah, itu kalau melihat dari sisi ilmu sosiologi. Kalau ekonomik gimana? Kalau ekonomik sih pokoknya barang murah, kualitas bagus ya. Terus dilihat dari sisi pendapatan dan income-nya masyarakat. Ini kalau yang ekonomik ya. Kalau psikologi, nah ini berhubungan dengan kepribadian personality seseorang sih. Motivasi, persepsi, sikap, dinamika, kelompok. Contoh sederhana ya, misalnya saya nih wanita, secara psikologis jenis kelamin wanita, tetapi saya ini kok suka ya dengan baju-baju casual, celana jeans, t-shirt dan lain sebagainya, cenderung tomboy gitu. Karena jiwa saya jiwa petualang misalnya gitu ya. Jadi bukan bukan wanita yang anggun dan lain sebagainya ya. Misalnya saya kan pernah tuh ikut karate misalnya gitu. Saya suka olahraga karate karena orang tua saya meminta saya harus bisa membela diri. Jadi sejak kecil sudah berbekal itu ya ilmu karate lah, coklat lah kalau nggak salah udah sampai coklat. Nah ini membawa membawa merubah karakter saya, keanggunannya pada saat itu hilang. Jadi jarang pakai rok, sukanya pakai celana jeans gitu ya. Dengan pria juga nggak pernah takut gitu ya. Nah itu jadi sejauh saya benar, saya nggak pernah takut dengan siapapun misalnya gitu. Nah itu membawa karakter dan pribadi seseorang. Nah itu juga mempengaruhi ke style saya. Tapi setelah berprofesi menjadi seorang guru, saya harus sedikit demi sedikit mengubah style saya gitu ya. Meskipun kalau di luar saya kembali ke habitatnya, kembali ke awalnya gitu ya. Tapi saya tetap saya sih. Cuma saya mencoba menyesuaikan diri gitu dengan misalnya audiens saya siapa. Oh, mahasiswa. Berarti saya harus bisa memberikan penampilan yang baik, menyampaikan mendistribusikan ilmu-ilmu yang bisa tepat ke sasaran gitu ya. Itu pun saya belajar itu ya. Karena kan saya bergerak atau melakukan aktivitas kegiatan bisnis jasa ya. Ini kan kategori jasa nih, karena saya ngajar. Jadi kalau di institut perguruan itu
perusahaan di bidang jasa, kalau bisa dibilang gitu, kan lembaga pendidikan. Konsumennya siapa? Mahasiswa. Kalau pulang bawa apa ya? Bukan bawa dosennya, tapi kalau pulang bawa ilmu gitu ya. Tuh. Nah, tujuan mengetahui perilaku konsumen itu apa? Setidaknya membantu para manajer dalam mengambil keputusan. Kemudian memberikan pengetahuan kepada para peneliti pemasaran dengan dasar pengetahuan analisis konsumen, membantu legislator dan regulator dalam menciptakan hukum dan peraturan yang berkaitan dengan pembelian, penjualan barang dan jasa. Kemudian membantu konsumen dalam pembuatan keputusan pembelian yang lebih baik. Ya, ini sebetulnya saya ini kalau mau ngomongin pemasaran, hatinya tuh tergerak untuk ngomongin yang lain gitu. Nggak habis-habis, tapi kan perlu bertahap. Nah, kalau di skala S1 oke lah, grand teorinya dikuatkan dulu, nanti S2 kita menuju ke fenomena, meskipun di dalam menyampaikan grand teori tentang perilaku ini saya mencoba menyelipkan beberapa contoh-contoh yang ringan dan sederhana. Ya, yang penting grand teorinya kuat sehingga nanti bisa bermanfaat untuk teman-teman ya, terutama yang S1 karena ini materi saya sajikan untuk S1 gitu. Nah, terdapat 3 faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen. Konsumen individual. Nah, kalau konsumen individual itu pilihan untuk membeli suatu produk dengan merek tertentu dipengaruhi oleh hal-hal yang ada pada diri konsumen. Apa nih? Merek biasanya ya, sikap, kondisi demografis, gaya hidup, dan personality. Gitu ya. Ini konsumen individual. Kalau lingkungan yang mempengaruhi konsumen bagaimana? Biasanya ketika seseorang konsumen melakukan pembelian ke suatu merek produk, mungkin didasari oleh banyak pertimbangan atau pengaruh orang lain. Gitu ya. Ini lingkungan yang mempengaruhi. Gitu. Jangan kuliah di sana loh. Itu kuliahnya mahal. Padahal dia bukan mahasiswa di sana, bahkan bukan bagian dari anggota keluarga di institusi itu, tetapi dia ngatain itu gitu loh. Jadi orang yang mau daftar jadi mikir, masa iya sih, oh iya ya kelihatannya glamor gitu ya. Itu ya, padahal baru hanya sounding aja, tapi sudah membuat si calon konsumen berpikir 2 kali gitu. Kemudian stimuli pemasaran atau strategi pemasaran. Nah, pemasar berusaha mempengaruhi konsumen dengan menggunakan stimuli-stimuli pemasaran seperti iklan dan sejenisnya. Nah, sekarang sudah banyak aktivitas kegiatan periklanan yang memborbardir masyarakat supaya terpengaruh, banyak cara ya. Medianya juga banyak. Nah, ini karena kita bicaranya tentang perilaku konsumen. Oke. Sementara saya keep dulu deh tentang perilaku konsumen. Saya nih tergerak pengen ngomongin tentang digital marketing dan lain sebagainya. Oke, pelan-pelan nanti kita akan menuju ke sana. Nah, tugas yang paling sederhana untuk teman-teman. Nah, kira-kira waktu kemarin pandemi, ada perubahan apa yang terjadi dalam diri Anda atau teman-teman sebagai yang posisinya sebagai konsumen? Apa yang berubah kira-kira kalau dihadapkan atau diposisikan Anda sebagai seorang konsumen? Nih contoh nih, misalnya saya ya, ini contoh sederhana. Berarti nggak boleh dipakai ya untuk mahasiswa yang dapat tugas ini. Misalnya, saya dulu kalau beli sayuran ke pasar gitu. Karena pandemi, untuk mengurangi kerumunan, memang dilarang oleh pemerintah juga untuk keluar rumah pada saat itu. Maka saya belanja sayurnya lewat apa? Online, pakai Grab ya. Saya sebut nama aja, sebut merek, pakai Grab. Nah, ternyata saya keasikan dengan menggunakan itu. Bayangkan kita kan pandemi hampir 2 tahun. Sudah 2 tahun malah ya. Saya sekarang jadi malas ke pasar. Saya kalau belanja udah nge-Grab aja online gitu. Nah, ini mengubah perilaku saya untuk berbelanja. Nah, kira-kira teman-teman menemukan apa di lingkungan sekitar yang teman-teman rasakan bahwa ini merupakan perubahan perilaku saya sebagai konsumen deh, misalnya gitu. Nah, coba berikan contoh ya, kalimat singkat aja. Perilaku saya sebagai konsumen yang terjadi
sebelum dan sesudah pandemi, sehingga setelah pandemi ya, semoga pandeminya segera habis ya. Kemarin ada virus Delta, ada Omikron, Opakron, Tantekron. Semoga nggak ada kron-kron lagi ya, segera usai. Nah, kira-kira yang terjadi di lingkungan Anda atau yang terjadi dalam diri Anda, apa yang Anda rasakan bahwa ini adalah perubahan perilaku saya yang di posisi sebagai konsumen. Nah, berikan contohnya, komen di YouTube saya ya. Ini bagian dari tugas. Saya akan review di komen ya, sebutkan nama. Nggak usah pakai nomor induk ya. Nama aja lengkap lah ya. Ya, nama lengkap terus komen di situ ya. Nanti saya akan menilai itu bagian dari tugas personal untuk pemanasan. Oke. Baik teman-teman, selesai sudah kuliah singkat dari saya. Ini pertemuan pertama kita ya. Kita pemanasan, next kita akan jumpa lagi di pertemuan berikutnya. Baik, terima kasih. Sampai jumpa. Salam sehat.